Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam buku dari Prof. Sudikno Martokusumo berjudul Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Ini bagian dari mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Kali ini masih di bab ketiga, masih tentang judul bab 3 itu sebenarnya adalah kaidah hukum ya. Ini subbabnya banyak. Kita subbab kali ini bicara tentang Eigenrechting. Saya agak tidak yakin dengan spellingnya. Ini bahasa Belanda gitu ya. Bahasa Belanda itu banyak kita temukan dalam mempelajari hukum, karena hukum yang dipakai di Indonesia itu kebanyakan itu adalah adopsi dari hukum Belanda. Kenapa? Karena waktu masa penjajahan, masa kolonialisasi, pemerintah kolonial Belanda itu penjajah menerapkan hukum kolonialnya ke Indonesia gitu. Jadi kalau kita perhatikan juga saat zaman kolonial itu ada tiga ilmu yang dalam pendidikan yang diperhatikan oleh Belanda yang didirikan di Indonesia. Yang pertama bicara tentang kedokteran ya. Yang kedua teknik, yang ketiga hukum. Tiga itu ya gelar. Makanya kita dapati para tokoh-tokoh pahlawan itu, kalau kita perhatikan gelarnya nggak jauh-jauh dari dokter ya, insinyur, dan MR, Mister. MR itu Mister Indirecten. Tiga itu rata-rata gelarnya. Nah, kalau yang dapat gelar dari pendidikan Belanda. Baik, kembali ke subbab Eigenrechting. Ini intinya bicara tentang main hakim sendiri. Tindakan menghakimi sendiri, tindakan melaksanakan satu hukum, penegakan hukum itu dengan sendiri tanpa wewenang. Misalnya begini ya, kalau ada orang nggak bayar utang sama kita, boleh nggak kita melakukan tindakan-tindakan hukum terhadapnya, menyita dan sebagainya? Itu secara hukum sah, iya, penyitaan. Tapi oleh siapa? Apakah boleh kita nih yang ngasih utang? Atau bolehnya lewat apa? Nah, itu yang diperhatikan dalam hukum. Karena kalau suatu tindakan itu adalah penghukuman, tapi dilakukan oleh orang yang tidak berhak, itu namanya main hakim sendiri. Memang di Indonesia itu masih mengenal ada hukum mati, ya, kita mengikuti hukuman mati ada. Tapi apakah orang yang memenuhi unsur-unsur dalam hukuman tindak pidana yang berujung hukuman mati itu bisa dibunuh oleh siapa saja, atau pelaksanaan hukum mati itu oleh badan-badan tertentu atau pihak-pihak tertentu yang memang diberi wewenang oleh negara? Sama ujungnya mati gitu, hukuman mati yang diterapin. Tapi apakah dilakukan oleh orang berwenang menjadi legal dan sah, dilakukan oleh orang-orang yang tidak berwenang? Itu kita sebut dengan main hakim sendiri. Dari sudut pandang hukum itu tidak benar gitu ya. Beda kalau kita melihat superhero itu kan kita mengenal namanya vigilante gitu ya, main hakim sendiri sebenarnya itu penegakan hukum, hukum jalanan gitu ya. Kayak misalnya yang terkena Green Arrow misalnya gitu ya, kalau serial di Amerika itu dia kan dia sebenarnya menghukum, dia berupaya menghukum penjahat gitu. Superhero itu kan begitu ya, menghukum penjahat, tapi kadang tindakannya itu di luar hukum. Nah, itu yang menjadi masalah. Telah ditengahkan di pembahasan sebelumnya di bagian hukum dan kekuasaan. Silahkan ditengok videonya. Bahwa pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa, orang atau lembaga atau badan yang diberi wewenang, diberi kekuasaan memang untuk melakukan satu penegakan hukum itu. Orang per orang atau sekelompok masyarakat tidak diperkenankan melakukan sanksi untuk menegakkan hukum itu. Ya memang sanksinya penjara ini. Tapi apakah ada orang mencuri langsung satu Pak RT itu boleh masukin orang itu penjara sendiri, bikin sendiri gitu, menjarain sendiri gitu? Itu tidak. Ada lembaganya, ada proses penegakan hukumnya, ada proses peradilannya, ada proses eksekusi
kalau hukumannya kan gitu. Ada proses yang dipenuhi. Tindakan menghakimi sendiri ini dilarang pada umumnya ya. Kita lihat itu umumnya kita lihat dalam bidang hukum pidana. Tapi tidak selalu demikian ya. Dalam hukum perdata misalnya tindakan menghakimi sendiri yang dibolehkan ialah misalnya seseorang dibolehkan menebang atau memotong dahan pohon milik tetangga, ya kan. Umumnya main hakim sendiri ini tidak boleh, tapi tertentu misalnya dalam bidang hukum perdata kadang boleh. Misalnya ada tetangga itu punya pohon, lalu ranting dahannya itu nyebrang ke tetangganya. Apakah boleh tetangganya itu motong? Boleh, ya. Setelah tetangga yang punya pohon itu diminta tapi menolak, asal ya orang yang memotong pohon tadi itu, ya tetangga yang ada pohon orang nyelonong ke tempat dia itu diperkenankan setelah dia memberitahu tapi ditolak, tidak mau dipotong-potong juga, lalu dia potong sendiri dengan syarat bahwa dia motongnya dari lahan dia, enggak dia nyebrang ke tetangganya itu, enggak, tapi dia dari lahan si dia sendiri. Misalnya ada rantingnya masuk ke tempat dia, dari lahan dia potong tuh ranting, serak gitu. Nah ini bukan berkaitan dengan main hakim sendiri. Sebenarnya kalau menurut Prof. Sudikno, hal yang dilakukan ini pada hakikatnya sama dengan ekserentik, tapi diperbolehkan menurut lapangan hukum perdata. Ada alas haknya memperbolehkan. Jadi yang kita pegang adalah pada pokoknya, pada asalnya setiap perbuatan main hakim sendiri itu tidak diperkenankan kecuali ada alas hak yang memperbolehkannya. Nih, coba perhatikan. Setiap pelanggaran, ya, pelanggaran kaidah hukum itu pada dasarnya harus dikenakan sanksi. Setiap pembunuhan, setiap pencurian, ya, pelakunya itu harus dihukum. Itu semua kita sepakat. Tetapi ada perbuatan tertentu yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum tapi tidak diberikan sanksi. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa yang memberikan hukuman itu memang harus yang berwenang. Kenapa? Karena ini juga diperhatikan. Ada perbuatan yang dia melanggar kaidah hukum tapi tidak boleh disanksi malahan, atau tidak bisa dikenakan sanksi. Itu apa nih, kita perhatikan ya. Di sini Prof. Sudikno mengatakan kalau pelanggaran kaidah hukum tertentu ini pelakunya dihukum, justru akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat karena dirasakan kurang layak dan akan mengganggu seimbangan dalam masyarakat. Perhatikan, rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya kembalikan highlightnya tadi. Setiap main hakim sendiri itu pada dasarnya tidak diperbolehkan, ya. Lalu menghukuman itu adalah wewenangnya penguasa. Lalu setiap pidana itu seyogyanya dihukum. Nah, tapi ada pelanggaran kaidah hukum yang ternyata malah tidak bisa dikenakan sanksi pelakunya, malah menimbulkan keresahan dalam masyarakat kalau ini dilakukan. Apa contohnya? Kita perhatikan contohnya aja lah, biar mudah menjelaskannya. Pertama, perbuatan yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembenaran. Ya, contoh perbuatannya ini ada keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang, dan perintah jabatan. Coba perhatikan satu-satu. Pertama, keadaan darurat. No to stand. Merupakan konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, di mana kepentingan yang kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Nih, contohnya klasik sekali, tapi perlu diperhatikan. Yang pertama ada kalau ada orang kapalnya mau karam gitulah, lalu mereka harus bertahan hidup dengan berpegang pada satu kayu. Lalu
tengah jalan itu bahwa kayu ini nggak cukup kuat buat nampung 2 orang. Lalu mereka saling berebut, ya. Lalu masing-masing orang itu menyingkirkan lawannya. Lalu menang salah satu, yang lawannya jatuh, maka dia tenggelam, meninggal dunia. Yang berhasil hidup mencapai daratan meskipun menyebabkan matinya orang lain tadi yang berebut kayu itu tidak dihukum karena keadaannya itu membenarkan dia untuk bertahan hidup. Contoh lain ya, misalnya ini. Dadap yang hendak menolong Waru. Nah, ini ada orang Dadap mau menolong Waru yang tersekap dalam satu toko milik Waru yang terbakar. Dengan cara memecahkan etalase toko tuh, ada kacanya dia pecahin. Jadi Dadap ini mau nyelamatin Waru yang ada di dalam toko. Tokonya kebakaran. Untuk cara masuk, pintu udah kebakar. Cara masuknya lewat kaca. Mecahin kaca orang itu pada dasarnya nggak boleh. Tapi ini diperbenarkan. Kenapa? Ada kepentingan yang lebih besar yang dibenarkan untuk menghancurkan atau merusak kaca itu. Yang pada dasarnya merusak kaca itu nggak boleh, gitu ya. Jadi yang diperhatikan di sini adalah ada kepentingan atau ada konflik hukum di antara keduanya. Itu salah satu contoh ada perbuatan yang melanggar nih. Tadi kan kita bilang tindakan yang melanggar hukum itu harus disanksi. Tapi apakah ada orang disanksi? Si Dadap tadi disanksi, si Dadap disanksi karena apa? Mecahin kaca. Enggak, semua sepakat tindakan mecahin kacanya itu diperkenankan. Kenapa? Demi menyelamatkan orang yang ada di dalam. Contohnya bisa macam-macam. Contoh yang lain ya, misalnya membela diri terpaksa gitu. Kalau orang mau dibunuh lalu dia kelit, dia bertarung sama itunya, lalu malah si pengancamnya itu yang terluka. Apakah si orang yang tadi diancam ini ya akan dikenai? Enggak, dikenai sanksi enggak, karena dia melakukan pembelaan terpaksa. Nanti kita akan coba gali lebih dalam ya, contoh-contohnya pada video berikutnya. Saya kira video ini cukup ya. Penekanannya adalah bahwa main hakim sendiri itu pada dasarnya tidak diperbolehkan. Hanya itu benar-benar monopoli dari penguasa. Juga diperhatikan bahwa ada satu tindakan yang melanggar hukum, tapi dia tidak bisa dikenai sanksi hukuman. Kenapa? Karena ada sesuatu, misalnya alasan pembenar, ada alasan pemaaf, nanti dipidana, ada tertentu. Nanti kita coba contohnya, kita berikan pada video selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.